again. It's a rich thing. Oke kawan-kawan sahabat angler, hari ini aku mau review reel kembali ya. Kali ini aku akan mereview reel di harga di atas 1 juta. Nah, biasanya aku mereview reel yang kisaran di bawah 1 juta. Kali ini kembali lagi mereview reel di harga kisaran di atas 1 juta. Yang aku gunakan ini adalah Shimano SLX XT dari keluarga Shimano sendiri atau tipe Shimano SLX sendiri. Sebenarnya ada beberapa yang di reviewku sebelumnya. Aku pernah mereview Shimano SLX 151 XG, itu yang punya aku. Silahkan nanti cek di deskripsi videoku untuk linknya ya. Terus yang ini adalah Shimano SLX XT 151 HG. Nah, untuk tipe SLX sendiri sebenarnya ada banyak. Ada tipe Shimano SLX 150, ada yang HG, terus ada yang SG juga, terus ada yang tipe Shimano SLX 151 HG, terus tipe Shimano SLX 151 XG, itu yang aku gunakan biasanya untuk casting. Dan yang ini adalah Shimano SLX XT 151 HG, dan ada juga yang XT 151 XG. Yang membedakan itu adalah gear rasionya. Biasanya yang HG itu menggunakan gear rasio 7.2 banding 1. Kalau yang punya aku Shimano SLX 151 HG itu menggunakan gear rasio 8.2.1. Sama juga yang ini, misalkan 151 SLX XT 151 XG itu gear rasionya juga 8.2 banding 1 ya. Nah, untuk yang SLX XT dengan yang reel ku gunakan Shimano SLX 151 XG itu ada sedikit perbedaan, ada perbedaannya ya, khususnya di bagian brake-nya. Jadi semuanya sama, di sini ada brake, di sini ada tensioner, terus ada drag. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini. Jadi pernah aku singgung di reviewku sebelumnya mengenai tipe Shimano SLX sendiri atau Shimano yang lain ya. Nah, di sini selain menggunakan brake sentrifugal, juga menggunakan tambahan brake seperti ini, di luar seperti ini. Jadi kita bisa menyetingnya. Jadi pada dasarnya kawan-kawan sahabat angler, mungkin kawan-kawan sahabat angler yang belum pernah mencoba reel Shimano, BC Shimano ya khususnya ya. Nah, atau yang bagi kawan-kawan pemula yang baru belajar, biasanya atau pernah mendengar kalau menggunakan reel Shimano itu susah. Sebenarnya tidak, kurang lebih sama menggunakan reel bait casting yang lainnya. Settingannya pun sebenarnya kita malah diberikan pilihan yang banyak dari Shimano itu sendiri. Nah, seperti apa? Langsung saja, contohnya seperti ini. Jadi untuk Shimano sendiri yang SLX XT tadi sudah aku katakan, di sini ada tambahan brake-nya, tapi yang seperti biasanya pada umumnya di Shimano, brake-nya menggunakan sistem sentrifugal. Jadi seperti ini. Untuk tipe Shimano SLX 151 XG yang kugunakan itu hanya sentrifugal saja tanpa menggunakan brake ini. Nah, ini kalau di XT seperti ini, brake sentrifugalnya ini hanya ada 4. Sedangkan yang aku gunakan di reelku sendiri itu jumlahnya ada 6 kalau tidak salah sentrifugalnya. Nah, ini bisa kita setting bagi kawan-kawan yang baru belajar, boleh diawali dari 3 sentrifugal yang dibuka. Nah, ini yang dibuka seperti ini. Ini yang tertutup. Caranya seperti ini. Jadi ini dibuka 2. Kalau yang baru belajar boleh nanti dibuka 3 ya. Nah, untuk setting brake-nya di sini akan aku buat cara mudahnya seperti ini. Sebenarnya untuk settingnya. Jadi di sini ada minimal brake-nya 1 dan maksimal brake-nya itu ada 6. Bisa kalian putar seperti ini. Nah, bisa kawan-kawan bagi yang baru belajar atau bagi pemula ya yang menggunakan reel bait casting BC Shimano khususnya, bisa diawali dari misalkan sentrifugal 3, brake-nya dimulai dari 6. Nanti coba lempar, terus disetting juga di tensionernya ini. Kalau settingan sudah pas tepat, silahkan nanti coba. Kalau misalkan tidak bisa kurang jauh lemparannya, bisa disetting lagi, dikurangi, diarahkan ke 5, 4, 3 sampai dengan 1 untuk brake-nya. Nah, tadi yang ini yang digunakan sentrifugalnya dibuka 2, akan aku coba di brake 6 terlebih dahulu untuk aku coba untuk lempar. Seperti biasa, umpan yang aku gunakan ini dari Inalur ya, beratnya kisaran
5-6 gram untuk beratnya sendiri dari umpan inalur ini. Ini soft rock ya. Ini soft rock baru yang aku gunakan. Oke, akan aku coba. Ini sentrifugal 2 dan tensionernya kita coba setting. Ya, ini cukup sedang. Seberapa jauh kalau misalkan menggunakan sentrifugal 2 dengan brick 6? Akan aku coba untuk lempar. Tidak terlalu jauh kawan-kawan, mungkin kisaran 15 meter. Akan aku sedikit turunkan untuk bricknya di angka 4 langsung. Nanti bisa kalian atau kawan-kawan coba di angka 5 ataupun di angka 3 atau angka 4 atau angka 3 ya. Ini di angka 4 dulu bricknya. Akan aku coba untuk lemparnya sejauh mana, apakah bisa lebih jauh. Dengan tenaga yang sama, dengan cara yang sama, tapi bricknya diubah ya kawan-kawan ya, diarahkan ke brick 4 dengan sentrifugal dibuka 2, jadi sudah sedikit agak jauh untuk lemparannya. Jadi bisa saja nanti kita kalau mau long cast menggunakan umpan soft rock ini, bisa kita setting sampai cari limitnya seberapa jauh sampai terjadi backlash nanti untuk lemparnya. Nah, akan aku setting langsung di brick 1, di minimal bricknya yang di luar ya. Untuk sentrifugalnya tetap menggunakan 2, terus tensionernya ya akan aku coba setting. Ya, cukup. Akan aku coba untuk lempar, apakah bisa semakin jauh. Perhatikan, tanpa menggunakan ibu jari, lemparannya pun juga semakin jauh untuk lemparannya. Tanpa menggunakan bantuan brick ibu jari sudah berhenti. Ini menggunakan sentrifugal 2, brick 1 dengan umpan soft rock. Jadi malah semakin banyak kita mendapatkan pilihan untuk settingannya ketika menggunakan reel bait casting ini. Akan aku coba lempar sekali lagi. Ya, aman kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah ini akan aku coba bricknya akan aku turunkan yang di sentrifugal 1 dan bricknya akan aku ulangi dari angka 6. Nanti akan aku coba sampai berapa dia lemparnya akan terjadi backlash. Nah, seperti itu. Nah, sekarang akan aku coba menggunakan, akan aku bahas sentrifugalnya ya. Ini tadi yang aku coba menggunakan sentrifugal 2 yang buka, yang ditutup ada 2. Nah, sekarang akan aku gunakan sentrifugal 1. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini tertutup, ini yang dibuka. Terus bricknya akan aku coba di angka, kita naikkan lagi dari angka 5, tidak dari 6 ya. Nanti bisa kalian atau kawan-kawan coba di angka 6. Ini langsung aku coba di angka 5. Terus tensionernya ya, cukup untuk settingnya. Langsung akan aku coba untuk lempar. Semakin jauh lagi kawan-kawan untuk lemparannya. Jadi ini menggunakan sentrifugal 1, bricknya 5. Akan aku turunkan lagi ke brick 3. Langsung aku lompatin 1 ya, ke brick 3. Nah, ini sentrifugal 1, bricknya 3. Tensionernya untuk settingannya tetap ini, tidak akan aku ubah. Tambah semakin jauh lagi untuk lemparannya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali menggunakan reel Shimano itu sendiri. Malah kita diberikan banyak pilihan. Nah, nanti akan aku coba untuk long cast-nya menggunakan umpan yang lebih berat. Tapi di soft rock, menggunakan umpan soft rock ini, di brick 3 ini masih bisa. Akan aku coba turunkan di brick 1. 2 aku lompatin, ini langsung ke 1. Ini langsung saja nanti akan aku bantu dengan brick menggunakan ibu jari. Tensionernya tetap tidak aku ubah. Aku kendorkan sedikit ya untuk tensionernya. Oke, berasa backlash, tapi tadi sedikit aku tahan menggunakan ibu jari jadi aman.
Jadi untuk bagaimana cara melemparkan BC yang tepat, silahkan nanti juga dicek di videoku sebelumnya. Ada aku buat video untuk bagaimana cara melemparkan real bed casting yang benar dan tidak mudah backlash itu seperti apa. Jadi ini centrifugal 1, brick 1 menggunakan umpan soft rock kisaran berat 5-6 gram. Itu menggunakan brick 1 ini sangat mudah terjadi backlash kalau kita tidak tepat melemparkannya dan tidak menggunakan bantuan ibu jari. Jadi lebih mudahnya mungkin tepatnya enaknya di brick 2 centrifugal 1. Aku coba ya. Nah ini masih aman kawan-kawan dan bisa untuk long cast. Jadi seperti itu. Sekarang akan aku coba menggunakan umpan yang lebih berat, mungkin kisaran 10 sampai dengan 14 gram. Nah ini kawan-kawan sahabat angler, ini aku gunakan seperti biasa umpan JF dari Boytap. Ini berat kisaran antara 10 sampai dengan 14 gram, mungkin perkiraan sekitar 12 gram ya kalau tidak salah ya. Akan aku coba untuk lemparnya. Ini langsung akan aku coba menggunakan long cast-nya tadi centrifugal 1, bricknya 2. Tensionernya akan aku coba. Ini bukannya aku kencangkan, untuk tensionernya malah aku kendorkan lagi. Coba akan aku lemparkan untuk long cast-nya, apakah terjadi backlash atau malah susah kita menggunakannya atau bagaimana, akan aku coba. Aman dan bisa untuk long cast kawan-kawan dan sangat nyaman sekali. Sebenarnya sangat mudah sekali menggunakan real bed casting Shimano. Nah kebanyakan malah mengira menggunakan Shimano itu susah karena settingannya ribet bilangnya. Sebenarnya tidak, tapi malah kita diberikan pilihan banyak untuk settingannya, untuk long castnya ataupun jarak dekatnya. Kita diberikan pilihan banyak oleh Shimano dengan sistem breaknya centrifugal dan tambahan break di sini dan tensioner, setting tensionernya. Nah, sekarang akan aku arahkan di break 1. Break 1 sentrifugalnya kita lihat masih menggunakan sentrifugal 1 ya kawan-kawan ya. Ini ya sentrifugal 1 yang dibuka, terus breaknya 1. Akan aku coba untuk long cast-nya sejauh mana. Sedikit terjadi backlash, akan aku coba untuk ulangi lempar lagi. Wow, sangat nyaman dan bisa untuk long cast. Ini break 1, sentrifugal 1, dan kita melemparkannya tidak harus menggunakan tambahan tenaga, cukup santai saja untuk melemparkannya sudah bisa untuk long cast menggunakan real bed casting Shimano SLX XT 151 HG ini. Nah itu bisa untuk long castnya kawan-kawan di break 1 dan sentrifugal 1, sangat nyaman sekali. Jadi mungkin lebih mudahnya kalau kita menggunakan break 2 di sentrifugal 1 ya, atau sentrifugal 1 breaknya 2, itu lebih aman kalau kita untuk long cast-nya. Tapi bisa saja lebih jauh menggunakan break 1 dengan tensioner ini, setting tensioner ini tepat, kita bisa mendapatkan lebih long cast-nya, tapi lebih mudah terjadi resiko backlash-nya kawan-kawan. Nah jadi pada dasarnya untuk menggunakan real bed casting Shimano itu sebenarnya banyak pilihannya. Kita diberikan banyak pilihan, bukannya ribet kita settingnya, tidak. Jadi untuk kawan-kawan pemula yang baru belajar bisa menggunakan, kalau di dalamnya sentrifugalnya 4, dibuka dari 3. Untuk breaknya diawali dari 6. Kalau bisa aman, tidak terjadi backlash, turunkan lagi sampai di minimal break 1. Kalau itu masih aman, bisa ditutup lagi sentrifugalnya. Jadi sentrifugal 2 yang dibuka, yang ditutup juga 2, terus diawali lagi dari breaknya dari 6 lagi sampai ke arah
minimal break 1. Kalau misalkan masih aman, mau long cast lagi, bisa digunakan centrifugal 1, diawali lagi dari setting breaknya di angka 6 lagi sampai turun 5, 4, 3, 2 dan minimal break 1. Nah, nanti bisa sendiri. Nah, mungkin itu saja sahabat angler untuk review kali ini, semoga dapat bermanfaat. Review ini aku buat bukan untuk masuk menggurui ya, tapi hanya sedikit berbagi pengalaman mengenai menggunakan drill bait casting. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi tetap terus dukung channelku, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sahabat angler semua. Nah, oke kawan-kawan sahabat angler, itu saja untuk review kali ini. Salam strike dari Kalimantan, mantap.